Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kembali kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Serta kita dapat memberikan persembahan yang bisa dibawa langsung ke gereja ataupun melalui transfer ke rekening yang disebutkan. Baiklah, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Putri Yairus dibangkitkan, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Sedangkan ayat hafalannya diambil dari Lukas 8 ayat 50. Demikian. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Sekali lagi ya, Lukas 8 ayat 50. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Adik-adik semua, di kota Kapernaum tinggallah Bapak Yairus bersama istrinya. Mereka hanya mempunyai anak satu, yaitu anak perempuan yang berumur kira-kira 12 tahun. Anak itu sangat disayang oleh orang tuanya. Rumah Bapak Yairus berdekatan dengan rumah ibadat. Jadi Bapak Yairus bertanggung jawab atas rumah ibadat itu. Pada suatu hari Bapak Yairus kelihatan susah sekali. Apa sebabnya ya? Ya, anak yang dikasihnya sakit keras. Ia berbaring saja di tempat tidur. Badannya lemah dan pucat sekali. Dan ia tidak mau makan, adik-adik. Ibunya sudah mulai menangis. Melihat semuanya itu, Bapak Yairus hampir putus asa. Lalu, apa yang harus diperbuatnya? Tiba-tiba ada keramaian besar di jalan raya. Orang banyak berlarian, berteriak-teriak kegirangan. Bapak Yairus menjadi heran, adik-adik. Ada apa? Tanyanya kepada orang yang melewati rumahnya. Oh, Bapak Yairus belum tahu ya bahwa Tuhan Yesus datang kembali ke kota Kapernaum di kota kita ini. Dia sudah lama pergi, baru saja dia masuk kota kita lagi, jawab mereka. Mendengar berita itu, Bapak Yairus senang sekali. Ia ingat bahwa Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang yang sakit. Pikirnya dalam hati, saya juga akan pergi mencari Tuhan Yesus. Saya akan minta agar dia menyembuhkan anakku yang sakit payah itu, katanya dalam hati.
Bapak Yairus cepat-cepat pergi. Ia berharap Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya sebelum terlambat. Karena orang begitu banyak, maka Bapak Yairus harus berdesak-desakan. Akhirnya sampailah ia dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus sambil menangis, dan ia berkata, "Tuhan, tolonglah anak saya yang sudah hampir mati." Akan tetapi di waktu ia masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga Bapak Yairus dengan terputus-putus. Ia berkata, "Tuan, anak Tuhan sudah mati. Jangan menyusahkan Tuhan Yesus untuk datang ke rumah lagi." Betapa terkejut dan sedih hati Bapak Yairus. Rupanya semua sudah terlambat. Tetapi dengan tenang Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Di rumah Bapak Yairus, mereka mendengar orang banyak menangis. Tuhan Yesus pun masuk ke rumah serta berkata, "Jangan kamu menangis. Anak perempuan ini tidak mati, melainkan tidur." Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka masuk bersama dengan Dia. Hanya 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus boleh ikut, serta dengan Bapak Yairus dan istrinya masuk ke kamar tempat anak itu berbaring. Anak itu tidak bernapas lagi, ia sudah mati. Dengan tenang Tuhan Yesus mendekatinya. Ia memegang tangan anak itu serta memanggil, "Hai anakku, bangunlah." Heran adik-adik, anak yang sudah mati itu dapat mendengar suara Tuhan Yesus. Ia mulai bergerak, membuka matanya, kemudian ia duduk dan melihat sekeliling. Bapak Yairus dan istrinya sangat terkejut serta gembira. Anak mereka yang mereka kasihi sudah hidup lagi. Lalu mereka memeluknya dan menciumnya. Tuhan Yesus memandang mereka dengan amat senang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Sekarang berilah anakmu makan supaya tubuhnya kuat kembali." Betapa bahagianya Bapak Yairus dan istrinya. Mereka semua mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membangkitkan putri mereka. Ya, Tuhan Yesus berkuasa atas maut sekalipun. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil anak dari putri Yairus, ya, anak itu langsung mendengar suaranya, suara Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hidup. Dan anak itu hidup lagi, ya. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari maut. Orang mati pun mendengar suaranya dan bisa hidup kembali. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada pagi hari ini, cerita firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan anak Bapak Yairus yang meninggal. Kuasa Tuhan Yesus bukan hanya untuk keluarga Bapak Yairus. Kuasa Tuhan Yesus untuk adik-adik semua, juga untuk Miss Christine. Nah, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia akan menyatakan pertolongannya kepada anak-anaknya yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan. Oke, kita akan berdoa untuk menutup kebaktian online pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu semua. Engkau menyertai, melindungi mereka sepanjang minggu yang akan mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.